Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simulasi produk sistem informasi para wisata halal Worship Place, luaran wajib penelitian terapan Profesor Surya Afnarius bersama mahasiswa Fitri Yuliani, jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Simulasi ini dilakukan oleh Nurul Afifah, BP 181152-2020, nomor absen 19, mahasiswa jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Dalam aplikasi ini diperlukan persiapan, yaitu yang pertama, MS4W sebagai lokal server, yang kedua, PostgreSQL sebagai database, yang ketiga, PostGIS sebagai ekstensi PostgreSQL yang digunakan untuk menangani dan memproses data geografis. Proses instalasi MS4W. Pergi ke situs resmi MS4W pada link berikut. Pada situs resmi MS4W, kita akan melakukan direct download MS4W pada installernya, yaitu MS4W yang setup.exe. Setelah melakukan download installer, maka installer ini akan tersimpan pada direktori. Untuk melakukan install MS4W, maka kita akan mengklik dua kali dan membuka installer ini. Ketika kita membuka setup MS4W, maka akan keluar license agreement. Dan pada saat keluar ini, kita akan mengklik ISV. Selanjutnya akan keluar setup installation option, yang di sini berisi paket-paket pada MS4W. Dan pada bagian ini kita akan mengikuti defaultnya. Dan setelah itu kita akan mengklik next. Selanjutnya akan muncul setup installation folder, yang mana di sini adalah tempat penyimpanan direktori MS4W. Di sini kita akan mengikuti defaultnya, yaitu tersimpan pada direktori C. Selanjutnya yaitu setup Apache port, yang merupakan port untuk membuka servernya. Pada port ini kita akan mengikuti defaultnya, yaitu port 80. Selanjutnya yaitu setup installing. Di sini kita akan menunggu sampai proses instalasi selesai. Selanjutnya proses instalasi PostgreSQL. Pergi ke situs resmi pada link berikut. Pada situs resmi PostgreSQL, kita akan melakukan download installer dengan mengklik button download berikut. Selanjutnya akan tampil pilihan installer bagi sistem operasi yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan sistem operasi Windows, maka saya akan mengklik button berikut. Selanjutnya untuk mendownload installernya, maka kita akan mengklik link download the installer pada bagian berikut. Di sini akan keluar link untuk mendownload PostgreSQL sesuai dengan versi yang diinginkan dan sistem operasi yang diinginkan. Dan yang akan diklik adalah PostgreSQL versi 12.5 dengan sistem operasi Windows 64-bit. Setelah mengklik button ini, maka tunggu hingga installer selesai terdownload. Setelah installer selesai terdownload, maka buka installer tersebut, dan setelah dibuka akan keluar tempat PostgreSQL, dan kita akan klik next. Selanjutnya akan muncul installation directory, yang mana ini adalah tempat direktori penyimpanan PostgreSQL. Di sini kita akan mengikuti defaultnya, yaitu pada C, program file, PostgreSQL 12. Selanjutnya select komponen. Di sini berisi komponen-komponen yang ada pada PostgreSQL. Dan kita akan mengikuti defaultnya, yang berisi PostgreSQL Server, PGAdmin 4, Task Builder, dan Command Line Tools. Selanjutnya klik next. Selanjutnya data directory. Di sini merupakan direktori untuk menyimpan data yang ada. Pada bagian ini kita akan mengikuti direktori defaultnya, yaitu C, program file, PostgreSQL 12 data. Lalu klik next. Selanjutnya yaitu password. Di sini kita akan men-set password pada database PostgreSQL ini sesuai dengan yang kita tentukan. Setelah mengisikan password, kita akan melakukan reset password. Dan selanjutnya klik next. Selanjutnya port pada PostgreSQL. Kita akan mengikuti port default dari PostgreSQL, yaitu 5432. Setelah itu kita klik next. Selanjutnya advanced option pada PostgreSQL, kita akan mengikuti defaultnya, yaitu local default local. Lalu klik next.
Selanjutnya, pre-installation summary, yang mana di sini berisi informasi yang telah kita masukkan sebelumnya. Maka di sini kita dapat mengecek apakah ada dan terdapat kesesuaian pada langkah-langkah yang telah kita lakukan. Jika sudah sesuai, maka kita akan klik next. Selanjutnya, proses installing, kita akan menunggu hingga proses instalasi PostgreSQL ini selesai. Setelah proses instalasi selesai, maka akan keluar completing the PostgreSQL setup result. Di sini kita akan klik finish, yang mana di sini sudah selesai proses instalasi PostgreSQL-nya. Langkah selanjutnya, instalasi Postgres. Untuk instalasi Postgres ini, kita akan menggunakan subbuilder yang merupakan paket dari PostgreSQL. Pada subbuilder ini, kita akan menulis Postgres. Ini digunakan untuk database PostgreSQL 12 dengan port 5432. Selanjutnya, klik next. Selanjutnya, kita akan melakukan gambar Postgres. Maka klik pada bagian Spatial Extension, lalu centang pada bagian Postgres 2.0 for PostgreSQL. Maka klik next. Setelah itu, Postgres akan terinstall pada PostgreSQL. Selanjutnya yaitu demo program. Sebelum mendemo program, kita harus memastikan Core dan PostgreSQL sudah hidup. Caranya dengan membuka service, lalu aktifkan Apache. Selanjutnya aktifkan PostgreSQL. Selanjutnya kita akan membuka pgadmin. Pada tampilan pgadmin kita akan membuka servernya, lalu pilih PostgreSQL 12 dan masukkan password sesuai dengan password yang kita set pada saat instalasi. Lalu klik OK, maka database akan terbuka. Sebelum itu kita akan melakukan membuat database. Untuk membuat database yang merupakan database pada aplikasinya, kita akan memberikan nama database isi, lalu klik set. Tunggu hingga proses pembuatan database selesai. Setelah database selesai dibuat, maka kita akan melakukan restore pada database yang sudah ada. Kita klik restore, lalu masukkan filenya. Kita akan mencari database yang telah ada sebelumnya. Klik pada folder dokumen dan pilih isi backup. Lalu klik select, lalu restore. Tunggu hingga proses restore selesai. Setelah restore selesai, maka akan keluar pemberitahuan bahwasanya sukses. Status successfully complete. Maka kita bisa merefresh lagi database kita dan dapat dilihat pada bagian skema sudah ada data-data yang ada. Setelah itu kita akan mengkoneksikan pada program yang telah dibuat. Untuk demo aplikasi, maka kita akan membuka sesuai dengan yang ada pada Apache atau htdocs yang ada pada Apache, yaitu localhost bukit tulis 1. Tampilan awal dari program ini adalah terdapat beberapa list menu. Pada bagian kiri terdapat tampilan peta yang sudah didigitasi dan terdapat popular worship. Pada popular worship ini merupakan tempat ibadah, baik itu masjid ataupun musola yang sering dikunjungi oleh pengunjung dan mendapatkan komentar serta dengan fasilitas yang banyak. Popular worship ini terdiri dari Masjid Raya Bukit Tinggi, Masjid Darussalam Gunung Panjang, Masjid Darussalam Gurun Panjang, Masjid Raudatul Jannah, dan Masjid Nurul Haq. Contohnya, jika kita mengklik gambar yang ada pada popular worship ini, maka akan tampil detail informasi dari Masjid Raya Bukit Tinggi ini contohnya. Maka akan mengarahkan langsung ke galeri, maka akan tampil tampilan seperti ini yang merupakan detail informasi dari Masjid Raya Bukit Tinggi. Karena di dalam informasi ini terdapat data detail dari masjid ini berupa nama, alamat, kapasitas, dan sebagainya hingga fasilitas. Dan pada bagian kanan terdapat galeri yang merupakan kumpulan dari foto-foto yang ada ataupun foto keadaan dan kondisi dari masjid sendiri.
baik itu tanggal dari luar, dari dalam, tempat penduduknya, dan juga sosmed. Selanjutnya, bagian bawah juga terdapat peta dari yang menunjukkan di mana posisi dari mesin ini berada. Pada bagian bawah juga informasi tadi terdapat info yang merupakan informasi mengenai event atau acara yang diadakan pada masjid itu. Pada Masjid Raya Bukit Tinggi ini terdapat 2 event yang sudah dilaksanakan, yaitu pada tanggal 19 bulan 11 2020 pengajian subuh dan 16 bulan 11 2020 wirid Yasin. Pada bagian bawahnya terdapat visitor review yang merupakan review dari pengunjung yang telah berkunjung ke masjid ini. Pada masjid ini terdapat 3 komentar dari pengunjung. Pada bagian kembali ke bagian tampilan awal tadi, di sini terdapat current position yang merupakan posisi di mana pengguna berada sesuai dengan lokasi yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu manual position. Pada manual position ini pengguna dapat memilih lokasinya secara manual dengan cara klik pada peta, contohnya letakkan pada bagian ini. Maka posisi user sekarang berada di sini, dan juga ini merupakan legenda. Selanjutnya yaitu pada menu yang pertama itu list worship. Di sini akan tampil marker-marker dari masjid yang ada di kota Bukit Tinggi. Pada kota Bukit Tinggi ini terdapat worship place atau tempat ibadah, baik itu masjid ataupun musola sebanyak 60 buah. Yang di sini kita bisa mengklik button info dan juga button local transportation. Pada button info maka akan keluar informasi umum mengenai masjid ini. Informasi ini ditampilkan dalam bentuk info window. Pada info window ini terdapat gambar dari masjid ini, nama masjid, dan juga lokasi ataupun alamat dari masjid ini. Dan terdapat 4 button yang ada pada info window ini. Yang pertama yaitu root from user. Untuk menggunakan root from user ini pengguna harus menentukan posisinya, karena tadi kita sudah meletakkan posisi manual data akan menampilkan rute perjalanan pengguna dari lokasinya menuju masjid ini. Selanjutnya button di sebelahnya yaitu button info. Pada button info ini jika diklik maka akan menampilkan detail informasi dari masjid itu. Pada detail informasi ini ada nama, alamat, kapasitas, dan sebagainya. Ada juga galeri yang berisi foto-foto dari masjid itu, ada lokasi masjid itu, dan juga informasi event yang ada pada masjid tersebut, review dari visitor ataupun pengunjung terhadap masjid tersebut. Selanjutnya yaitu attraction nearby. Pada attraction nearby ini kita dapat mencari objek-objek yang ada di sekitar masjid itu. Bisa berupa turis, industri kecil, souvenir, kuliner, hotel, dan restoran. Pada demo ini saya akan mencontohkan hotel. Setelah memilih hotel, maka akan ditentukan pada radius berapa objek tersebut ada. Itu 600 meter. Dalam radius 600 meter terdapat 2 objek hotel. Yang pertama hotel ini dengan selanjutnya pada result ini akan keluar button position yang pertama, button detail, button local transportation, dan root from scheme. Di sini untuk jika diklik button position maka akan menampilkan marker ataupun posisi letak dari hotel Geraha Muslim ini. Selanjutnya jika mengklik detail maka akan muncul pop-up berupa informasi detail mengenai hotel Geraha Muslim ini, di mana letak alamatnya, kontak person, apakah ada musola atau tidak, dan sebagainya, fasilitas ruangan. Selanjutnya yaitu local transportation pada hotel Geraha Muslim ini. Di sini akan menampilkan berbagai macam. Di sini akan menampilkan
jalur-jalur transportasi yang ada di sekitar Hotel Graham Muslim ini. Terdapat beberapa warna, yang warna ini merupakan seluruh jalur-jalur angkot ataupun local transportation yang ada di sekitar Hotel Graham Muslim ini. Selanjutnya, jika kita mengklik route from mosque, maka akan menampilkan rute perjalanan kaki dari masjid menuju dari hotel ini menuju, maka akan menampilkan rute dari masjid menuju ke Hotel Graham. Selanjutnya itu location ini akan menampilkan posisi latitude longitude dari masjid ini. Selanjutnya yaitu masjid functional around you. Pada functional around you kita harus menentukan posisi awal kita sebagai user. Di sini contohnya diletakkan di sini. Setelah meletakkan posisi dari user, maka akan menentukan pada radius berapa. Dalam radius 500 meter terdapat dua masjid di sekitar user ini. Yang pertama yaitu Masjid Husain, yang kedua Masjid Jami Utara. Pada visual ini juga akan menampilkan aksi seperti worship tadi, yaitu info. Ini akan menampilkan info window mengenai masjid ataupun info umum mengenai masjid tersebut, dan juga rute angkot atau local transportation. Jadi jika diklik local transportation, maka akan menampilkan jalur dari angkot. Jika di sini terdapat dua rute public transportation, yang pertama itu garage. Jika diklik garage, maka akan menampilkan rute perjalanan kaki dari user, rute perjalanan user dari masjid menuju tempat, rute perjalanan kaki user dari masjid menuju jalan yang terdapat rute angkot tersebut. Selanjutnya jika klik tarik antang, maka akan menampilkan dan menunjukkan rute user dari masjid ke tempat angkot tersebut, jalur angkot tersebut. Begitu juga dengan masjid. Yang bisa diklik local transportation, maka akan menampilkan rute angkot yang ada di sekitar masjid, yaitu Mencah, Garage, maka akan menampilkan rute dari masjid menuju lokasi rute angkot tersebut. Dan juga jika diklik Garage akan menampilkan lokasi yang menunjukkan rute dari user yang berasal dari masjid menuju rute angkot. Dan juga jika mengklik terminal akan menampilkan seperti itu juga, dan juga pasang akan menampilkan hal yang sama. Selanjutnya yaitu functional search by. Di sini terdapat beberapa functional search by. Yang pertama, search by name. Search by name ini adalah fungsional pencarian berdasarkan nama. Di sini kita bisa menginputkan pencarian berdasarkan nama. Contohnya Nurul. Jika dicari Nurul, maka akan menghasilkan result seluruh masjid yang ada kata Nurulnya, yaitu Nurul Haq, Nurul Iman, Nurul Watan, Nurul Huda, Nurul Ikhlas, dan Nurul Yakin. Maka akan terdapat aksi seperti info seperti yang tadi, dan juga local transportation yang akan menampilkan rute dari angkotnya. Selanjutnya yaitu fasilitas. Di sini terdapat checkbox yang merupakan pencarian dari fasilitas yang ada pada masjid ataupun musola tersebut. Jika kita mengklik mukena dan juga Al-Quran, maka akan menampilkan masjid yang di dalamnya terdapat mukena serta Al-Quran. Nah, di sini terdapat list masjid jika diklik. Jika diklik search, maka button search ini maka akan menampilkan besok tempat ibadah ataupun worship yang terdapat mukena dan Al-Quran pada masjid itu. Selanjutnya yaitu search by event. Di sini kita akan melakukan pencarian berdasarkan event.
yang akan menginputkan date pada data. Kita akan menginputkan pada tanggal 29 bulan Oktober tahun 2020. Kita akan menampilkan pada tanggal 16 November 2020. Maka akan menampilkan hasil dari masjid yang mengadakan event pada tanggal tersebut, yaitu terdapat informasi masjidnya, terdapat nama eventnya, dan aksi seperti fungsional, aksi seperti info, dan juga local transportation-nya. Seperti yang tadi, jika diklik detail event, ini merupakan info yang akan menampilkan detail event dari masjid atau pengurus tersebut terhadap pada detail information ini akan muncul detail informasi mengenai event, nama masjidnya, event, date, time, ustadz, nama ustadz, dan juga kontennya. Dan jika diklik local transportation, maka akan menampilkan rute angkot dari masjid menuju jalur angkot tersebut. Selanjutnya yaitu pencarian berdasarkan satu distrik. Pencarian ini yaitu akan menampilkan masjid berdasarkan kecamatan yang ada di kota sendiri. Jika diklik Google panjang dan klik button search ini, maka akan menampilkan result berupa nama masjid dan juga aksi untuk masjid tersebut. Jika diklik info, maka akan tampil info window-nya seperti yang tadi, dan juga jika diklik local transportation, maka akan menampilkan informasi mengenai rute transportasi ataupun rute jalur angkot yang ada di sekitar masjid tersebut. Selanjutnya yaitu pencarian berdasarkan kategori. Untuk pencarian berdasarkan kategori ini hanya dua, yaitu masjid dan musola. Di sini kita akan mencoba mencari musola, dan setelah diklik button search-nya akan menampilkan nama-nama musola yang ada. Dan juga terdapat aksinya berupa info dan juga jalur angkot atau local transportation. Selanjutnya yaitu pencarian berdasarkan filter. Di sini kita akan melakukan filter terhadap distriknya. Distrik ini merupakan kecamatannya dan juga kategorinya. Kita akan memilih Aur Biru Tigo Baleh untuk distriknya, dan untuk kategori kita akan memilih musola. Maka setelah itu kita akan mengklik search. Setelah kita klik search, maka akan tampil musola, nama musolanya, dan juga aksinya berupa info yang akan tampil info window-nya, dan juga jalur angkotnya atau local transportation-nya. Selanjutnya yaitu pencarian search by transportation. Di sini kita akan melakukan pencarian masjid berdasarkan transportasi ataupun akses transportasi yang bisa pada masjid tersebut. Di sini kita akan mencari motorcycle ataupun motor. Maka akan menampilkan masjid ataupun musola yang bisa diakses dengan menggunakan motor. Jika kita klik info, maka akan menampilkan info window-nya. Dan jika diklik local transportation, akan menampilkan rute public transportation-nya. Selanjutnya search by public transportation. Di sini kita akan mencari berdasarkan angkotnya atau public transportation. Contohnya pada demo ini saya akan mencobakan angkot yang memiliki nama Tigo Baleh. Maka di sini akan tampil nama angkot Tigo Baleh dan akan menampilkan aksi ataupun button berupa rute dari angkot Tigo Baleh ini, yaitu pada bagian ini. Selanjutnya juga terdapat pencarian local transportation atau angkot dengan cara nearby. Dilakukan dengan cara mengklik manual position, mengklik map. Contohnya akan diletakkan di sini. Maka akan ditentukan radius berapa pada user, dan akan menampilkan hasilnya, yaitu nama angkotnya dan rute angkotnya. Contohnya jika Anda klik, maka akan tampil rutenya sebagai berikut. Jika bukit Anda klik, akan tampil rutenya sebagai berikut, dan juga boleh mencah akan tampil rute sebagai berikut. Dan jika diklik send, akan tampil rute sebagai berikut.
Demikianlah demo program dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.